Baik, terima kasih. Izinkan kami tim untuk membahas komersialisasi teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Gadjah Mada. Tema yang kami angkat adalah terkait dengan alat Genos C19 atau Genos COVID-19 yang dihasilkan oleh UGM, di mana alat ini adalah apa namanya untuk mendeteksi seseorang terkena COVID atau tidak. Eh, Kami berdua dalam hal ini mempresentasikan tema ini. Saya sendiri Agung dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami Depani. Presentasi ini membahas komersialisasi teknologi di perguruan tinggi yang sudah melalui studi kasus tentunya dalam hal ini Genos C19 di mana inovasi karya Universitas Gadjah Mada ini yang memanfaatkan teknologi sensor dan kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi COVID-19. Kajian ini menyoroti bagaimana hasil riset akademik dapat dihilirisasi kemudian menjadi suatu produk nasional yang berdampak luas secara sosial, ekonomi, dan kesehatan tentunya. Next, Universitas Gadjah Mada melalui inovasi Genos C19 ini berhasil menghadirkan terobosan di dalam deteksi COVID-19, di mana alat ini menawarkan solusi cepat, murah, dan inovatif tentunya, sehingga mampu mempercepat proses screening massal di berbagai sektor, sekaligus mendukung upaya nasional di dalam pengendalian pandemi COVID pada saat itu. Kemudian inovasi ini juga telah memperoleh paten sederhana dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sehingga memiliki perlindungan hukum yang sah tentunya di mana melalui paten ini menjadi dasar legal untuk proses lisensi dan komersialisasi memastikan hak kekayaan intelektual ini terlindungi sekaligus membuka peluang kerjasama industri tentunya di dalam nanti proses hilirisasi hak paten atau kekayaan intelektual ini merupakan salah satu paten terkenal yang milik UGM yang juga mereka menerima royalti ya dari pemanfaatan alat ini tentunya. Next. Kemudian untuk menghasilkan uh, apa namanya Genos C19 ini tentu juga sudah dilakukan penelitian dan hasil penelitian ini terkait dengan sensor VOC dan kecerdasan buatan AI ini telah dituangkan di dalam satu paper publikasi atau jurnal ilmiah yang dipublikasikan secara internasional. Uh, dan ini tentu menunjukkan bagaimana kontribusi akademik dan pengakuan global terhadap inovasi teknologi ini. Nah, jurnal ini dapat dilihat di link yang kita sampaikan melalui presentasi ini. Ada dua link yang nanti bisa dilihat. Kemudian beberapa jurnal lain yang terkait dengan publikasi genos dan teknologi VOC atau EA terkait juga sudah banyak dipublikasikan ya. Ada beberapa nanti mungkin bisa dilihat. Kemudian next. Nah, kerjasama industri. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena tentu hasil dari akademisi ini bisa bermanfaat secara umum, secara nasional, tentu melalui kerjasama industri, di mana UGM menjalin kerjasama strategis dengan PT YPTI atau Presisi Teknik Tama Industri di Yogyakarta ini sebagai mitra industri manufaktur memproduksi ya secara massal alat Genos C19 ini. Kolaborasi ini tentu meliputi lisensi produk dan memastikan bahwa inovasi ini memang secara pasar dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan tentunya di dunia industri. Next. Kemudian startup dan hilirisasi. Genos C19 ini merupakan salah satu paten unggulan UGM ya yang telah diproduksi oleh spin-off company Swayasa Prakarsa ya, yang dimana alat ini mampu mendeteksi virus corona melalui hembusan napas dalam 3 menit dengan
akurasi di atas 90%. Nah, kalau dilihat dari sisi harganya, alat ini uh, memiliki nilai ekonomi kurang lebih 62 juta ya per alatnya. Ini sudah dipatenkan dan diproduksi secara massal untuk rumah sakit, bandara, kemudian fasilitas umum. Nah, berkaitan dengan inovasi ini, UGM telah memperoleh royalti dan dividen dengan omset Genos mencapai sekitar 150 miliar dan valuasi perusahaan diperkirakan menembus 1 triliun pada tahun 2021. Nah, ini tentu sangat besar ya, di mana satu kampus bisa memiliki satu produk yang bisa dihilirisasi, uh, apa namanya, dikomersialisasi sehingga tadi bisa memberikan nilai positif tentunya untuk masyarakat dan secara nasional, baik secara manfaat alatnya itu sendiri maupun secara ekonomis. Uh, Next. Nah, kemudian uh, tentu alat ini juga memiliki kompetitor ya, kompetitor di mana selain alat Genos C19 ini yang diproduksi, ada beberapa metode tes yang dilakukan yang menjadi kompetitor produk ini tentunya dari mulai PCR, kemudian tes cepat antigen, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing ini tentu memiliki cara kerja, kemudian uh, apa namanya, bagaimana durasi waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui hasil dari COVID itu sendiri, kemudian sensitivitas, spesifitas, dan biaya biaya untuk tes itu sendiri. Nah, dari kompetitor yang ada tentu Genos ini memiliki keunggulan ya, keunggulan di mana waktunya juga lebih cepat, hanya 3 menit, kemudian sensitivitasnya itu sangat eh, tinggi, 89 sampai 92%. Tentu ini menjadi modal dasar bagaimana alat yang dihasilkan oleh UGM ini memiliki kompetensi produk yang sangat baik. Kemudian juga dari biaya tesnya juga sangat rendah dibanding peralatan lainnya, sehingga ini memudahkan masyarakat dan menjangkau masyarakat ya yang berekonomi kurang dan tidak mampu ini bisa uh, menikmati alat ini, bisa men-screening apa namanya, uh, COVID, sehingga dengan menggunakan alat ini mereka juga bisa uh, bisa apa namanya, terdeteksi ya, uh, dia mengalami COVID atau tidak gitu, dengan mudah. Berikutnya nanti tentang cara kerja Genos ya, ini akan disampaikan oleh rekan saya Devani, saya persilakan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja Genos. Genos itu punya dua metodenya, yaitu pasien OTG sama pasien yang emang sudah bergejala. Yang pertama ada pasien yang OTG, yang mana itu orang tanpa gejala yang terlihat sehat, tetapi dia bisa saja dia terjangkit oleh COVID-19. Yang mana saat kita lakukan apa namanya screening, apakah hasilnya positif atau negatif. Saat hasilnya negatif ini kemungkinan besar dia memang hasilnya negatif. Kalau memang dia hasilnya tetap positif, dia akan dilakukan pengujian setelah hari hari itu. Jadi untuk memungkinkan apakah dia benar-benar negatif. Kemudian kalau untuk yang positif, dia pasti kemungkinan besar akan dilakukan pengecekan dan pengujian ulang setelah 30 menit kalau memang dia sudah positif. Tapi kemudian kalau kadang keesokan harinya untuk memastikan apakah benar atau tidak. Kalau memang dia benar-benar COVID, dia akan diuji lagi H+1, yang mana hari setelah dia dilakukan pengecekan, yang mana ada pilihan dia mengalami COVID yang lumayan parah atau tidak. Kalau tidak parah, maka dia bisa melakukan isolasi mandiri. Sedangkan kalau kondisi dia cukup parah, dia maka akan dilakukan uh, penginapan yang biasanya dilakukan di rumah sakit. Jika isolasi mandiri biasanya akan dilakukan swab PCR, yang mana itu 2 atau 3 hari setelah dia melakukan terjangkit, apakah dia sudah sembuh atau belum, seperti itu. Dan nanti sekitar 2 minggu setelah pengecekan tersebut, maka orang ini akan dicek ulang apakah dia sudah bebas dari COVID atau tidak. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah pasien bergejala, yang mana dia sudah kemungkinan besar adalah positif tentang COVID, yang mana dia itu ada pilihan untuk isolasi mandiri atau dia akan melakukan swab PCR, yang mana 2 sampai 3 hari setelahnya untuk memastikan
ia benar-benar positif dan harus dilakukan tindakan lanjut seperti itu. Sedangkan jika hasilnya negatif, maka akan dilakukan pengujian lagi hari berikutnya untuk mengenali hasilnya. Ada hasil positif ataupun negatif. Jika positif, maka dia akan dilakukan isolasi mandiri dan dilakukan pengujian ulang hari setelahnya dan kemudian dia akan dilakukan eh, dibawa ke rumah sakit jika memang gejala yang dialami itu cukup parah dan itu bisa membawa kematian. Untuk berikutnya, supplier utama dari Genus adalah manufaktur sensor elektronik yang mana itu digunakan untuk mengecek apakah virus COVID-19 itu terdapat dalam hembusan nafas yang diberikan. Dan yang kedua adalah distributor alat kesehatan nasional yang mana kita itu Genus ini didistribusikan secara nasional besar-besaran, bahkan untuk skala nasional dia dapat menolong beberapa banyak orang yang ingin bepergian, yang menggunakan pesawat, kereta, dan bahkan hanya untuk pengecekan secara massal di daerah-daerah seperti itu. Kemudian yang berikutnya tingkat kesiapan inovasi atau Katsinov dari Genos yaitu TKT tingkat 9 yang mana tahap komersialnya ini udah penuh, yang mana dia itu bisa dilakukan secara komersial yang sudah banyak orang yang memakai dan bahkan ini sudah dipublikasi secara massal dan itu akan membawa Genos ini ke tingkat-tingkat yang membawa orang-orang ini keluar dan masuk dari Indonesia seperti itu. Terus gimana sih cara Genos ini tetap bertahan waktu itu? Yaitu dia meningkatkan peningkatan yang banyak hal. Misalnya penggantian HEPA filter yang mana biasanya itu eh, HEPA ini bisa diganti setelah 100 kali dengan hasil sampel yang 100 kali pemakaian. Misalnya dari pengecekan secara massal 100 kali maka HEPA ini harus diganti dan biasanya itu awalnya itu sekali pakai langsung dibuang saat dia menemukan hasil yang positif. Tapi setelah dikembangkan dia hanya dipakai 100 kali baru diganti dan itu bisa dilakukan secara sistemasi. Kemudian yang kedua, proses pembersihan HEPA yang biasanya dulu itu langsung direset ataupun dibuang alat pembersih HEPA ini. Sedangkan kalau yang sekarang HEPA ini bisa dicek secara sistemasi yang mana bisa menunjukkan apa namanya eh, ya Pak ini masih bagus atau tidak. Jika tidak, dia akan otomatis pembersihan secara sistemasi gitu. Kemudian yang ketiga yaitu fitur software Genus AI Dashboard-nya, dia udah bisa melakukan scan folder yang mana menunjukkan siapa saja data yang menggunakan Genus ini dan kemudian bisa mengeprint hasil dari Genus ini sendiri. Kemudian ada eh, software Genus AI dashboard yang mana itu kita bisa menunjukkan bahwasanya zona-zona yang aman sampai awas untuk COVID-19 yang mana itu kita itu terbagi 4 zona yaitu zona aman, siaga, waspada, dan awas yang mana itu bisa ditunjukkan dari fitur flashingnya yang mana ada batasan-batasannya tertentu itu. Kemudian yang kelima, fitur software yang dari Genos sendiri itu awalnya reportnya itu dari template yang memang dulunya itu kita harus mengetik secara manual, kemudian sekarang sudah bisa dibuat secara template dan bisa melakukan eh, menunjukkan report dengan baik dan bisa report ini langsung jadi untuk orang seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu eh, bisa mengubah headernya yang mana itu dulunya itu kalau header otomatis dari genus aja yaitu dari UGM, sedangkan sekarang itu bisa diubah sesuai dengan perusahaan yang bekerja sama dengan genus tersebut. Kemudian kesimpulannya yaitu genus C19 ini contoh hilirisasi riset yang cukup sukses di Indonesia yang mana itu sangat menolong di waktu pandemi kala itu dan memberikan nilai ekonomi dan sosial yang tinggi bagi UGM yang mana itu cukup menolong masyarakat bahkan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh Pak Agung.
Baik, terima kasih Depani. Saya sedikit menambahkan dari seluruh presentasi ini bahwa inovasi Genos C19 ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana keberhasilan hilirisasi riset perguruan tinggi di Indonesia ini melalui kolaborasi tentunya antara akademisi, kemudian industri dan pemerintah. Teknologi ini berhasil memberikan nilai ekonomi sekaligus juga manfaat sosial yang sangat besar tentunya bagi masyarakat, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Keberhasilan dari Genos C19 ini menunjukkan bahwa hasil riset kampus ini bisa menjadi solusi nyata bagi bangsa bila didukung oleh ekosistem inovasi yang kuat tentunya, kemudian juga regulasi yang adaptif, dan kemitraan strategis lintas sektor tentunya. Nah, inisiatif strategi seperti ini diharapkan menjadi satu model ya, inspiratif tentunya bagi komersialisasi riset nasional ke depan menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing global tentunya. Demikian paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.